Apa jadinya jika pria yang bersumpah mencintaimu seumur hidup justru diam-diam menyusun rencana untuk menjatuhkanmu? Bagaimana rasanya mengetahui bahwa setiap senyumnya, setiap sentuhan lembutnya, ternyata hanya topeng dari pengkhianatan yang sudah lama ia rencanakan? Suamiku tidak hanya ingin menceraikanku, ia ingin memastikan aku keluar dari pernikahan ini tanpa apa-apa. Tanpa rumah, tanpa bisnis, tanpa harga diri. Dan yang lebih menyakitkan, ia tidak sendirian. Ia merancang semuanya bersama wanita lain. Wanita yang dengan santainya menyebutku istri bodoh yang hidup dari uang warisan. Mereka pikir aku tidak tahu. Mereka pikir aku hanya akan menangis, memohon, dan pasrah saat surat cerai itu sampai di tanganku. Tapi mereka lupa satu hal penting. Aku mungkin diam, aku mungkin terlihat tenang. Namun sejak hari pertama aku mencium bau pengkhianatan itu, aku sudah mulai bergerak. Diam-diam, rapi, terencana. Dan saat mereka akhirnya melangkah untuk menjatuhkanku, mereka tidak sadar. Justru merekalah yang sedang berjalan menuju kehancuran mereka sendiri. Halo semuanya, terima kasih sudah kembali lagi di channel ini. Di sini, kita tidak hanya mendengar cerita, kita menyelami emosi, pengkhianatan, perjuangan, dan keberanian untuk bangkit dari luka terdalam. Setiap kisah yang dibagikan punya makna dan pelajaran yang mungkin pernah kita rasakan dalam kehidupan nyata. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu sahabat setia Fafa dari kota mana aja. Sudah siap sahabat? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. 7 tahun lalu, aku berdiri di altar dengan gaun putih sederhana, memandang pria yang kini kuceritakan sebagai mantan suamiku. Waktu itu, aku percaya sepenuhnya bahwa aku sedang memulai kehidupan yang indah. Ia menggenggam tanganku erat, berjanji akan melindungiku, menghormatiku, dan setia dalam keadaan apapun. Semua orang tersenyum. Keluarga kami terlihat bahagia. Bahkan aku sendiri tidak pernah membayangkan bahwa janji yang diucapkan dengan suara bergetar itu, suatu hari nanti, akan berubah menjadi rencana untuk menjatuhkanku. Awal pernikahan kami terasa hangat dan penuh harapan. Kami tinggal di rumah yang tidak terlalu besar, namun nyaman. Ia bekerja di perusahaan konstruksi, sementara aku mulai mengembangkan butik kecil warisan ibuku. Saat itu butikku belum sebesar sekarang, hanya toko sederhana dengan beberapa pegawai dan pelanggan tetap yang mengenalku secara personal. Ia sering memujiku di depan teman-temannya. Istriku wanita mandiri, katanya dengan bangga. Aku tersenyum setiap kali mendengarnya. Bagiku, dukungannya adalah bahan bakar semangat. Perlahan, bisnisku berkembang. Aku memperluas koleksi, memperbaiki branding, dan mulai masuk ke penjualan online. Pesanan meningkat tajam. Dalam 3 tahun, butik kecil itu berubah menjadi brand yang cukup dikenal di kota kami. Dan disitulah hidup kami mulai berubah. Kami pindah ke rumah yang lebih besar. Interior modern, dapur luas dengan marmer putih, ruang tamu dengan jendela tinggi yang membiarkan cahaya matahari masuk dengan lembut setiap pagi. Garasi kami kini berisi 2 mobil. Tetangga sering memuji keberhasilan kami sebagai pasangan muda sukses. Di luar, semuanya terlihat sempurna. Setiap akhir pekan, kami menghadiri undangan makan malam atau acara keluarga. Ia tampak sebagai suami perhatian, merangkul pundakku, membukakan pintu mobil,
sesekali menggenggam tanganku saat berjalan di pusat perbelanjaan. Namun, ada satu hal yang tak pernah banyak orang tahu. Sebagian besar aset kami, rumah, butik, rekening utama, atas namaku. Bukan karena aku tidak percaya padanya. Justru sebaliknya. Awalnya itu hanya soal kepraktisan. Modal awal butik berasal dari warisan ibuku. Rumah pertama kami dibeli menggunakan hasil penjualan tanah keluarga yang memang sudah tercatat atas namaku sejak sebelum menikah. Ia tidak pernah memprotes. Bahkan waktu itu ia berkata, "Tak masalah atas nama siapapun, kita kan satu." Aku percayainya. Tahun demi tahun berlalu, kesibukan meningkat. Ia mulai lebih sering berbicara tentang ekspansi, investasi, dan peluang besar. Ia ingin membuka usaha sendiri katanya. Aku mendukungnya. Aku bahkan menyuntikkan modal awal dari keuntunganku. Sayangnya, usaha pertamanya gagal. Aku tidak menyalahkannya. Bisnis memang penuh risiko. Aku menenangkannya ketika ia tampak tertekan. Aku mengatakan bahwa kegagalan adalah pelajaran. Namun, setelah kegagalan itu, sesuatu berubah dalam dirinya. Bukan secara drastis, bukan perubahan yang bisa langsung ditunjuk dan disebutkan dengan jelas, tapi seperti retakan halus di kaca. Hampir tak terlihat, namun perlahan melebar. Ia menjadi lebih sensitif saat topik keuangan muncul. Ia mulai mempertanyakan laporan keuangan butikku. Ia beberapa kali mengusulkan agar seluruh aset dipindahkan menjadi atas nama bersama. Agar lebih adil, katanya. Aku tak menolak mentah-mentah, tapi aku meminta waktu. Aku ingin berkonsultasi dengan penasihat pajak terlebih dahulu. Itu hal wajar, bukan? Sejak saat itu, nada suaranya sering terdengar berbeda. Ada sesuatu yang sulit kujelaskan, campuran antara tersinggung dan ambisi. Di sisi lain, dari luar kami tetap tampak harmonis. Ia masih tersenyum di depan orang-orang, masih memanggilku sayang dengan suara lembut, masih mengunggah foto kebersamaan kami di media sosial dengan caption romantis. Tapi di rumah kadang aku memergoknya termenung lama, menatap layar ponsel. Ketika aku mendekat, ia cepat-cepat mengunci layar. "Ada apa?" tanyaku suatu malam. "Kerjaan," jawabnya singkat. Aku mencoba menepis rasa curiga. Pernikahan dibangun atas kepercayaan. Aku tidak ingin menjadi istri yang paranoid. Namun, ada satu kejadian kecil yang tak pernah bisa kulupakan. Suatu sore, kami menghadiri pertemuan keluarga besar. Seorang sepupu memuji keberhasilan butikku. "Hebat banget ya, sekarang sudah punya 3 cabang. Pasti penghasilannya luar biasa." Sebelum aku sempat menjawab, suamiku tertawa ringan dan berkata, "Ya, semua juga karena aku yang bantu urus manajemennya." Kalimat itu sederhana, bahkan terdengar seperti candaan biasa. Tapi itu bukan sepenuhnya benar. Aku yang membangun sistemnya. Aku yang merekrut tim. Aku yang menyusun strategi pemasaran. Ia memang sesekali memberi masukan, namun bukan penggerak utama. Aku hanya tersenyum saat itu. Tidak ingin mempermalukannya di depan keluarga. Namun di dalam hati ada perasaan aneh. Seolah ia mulai ingin diakui atas sesuatu yang bukan sepenuhnya miliknya. Malam itu, ketika kami pulang, aku bertanya dengan nada lembut, "Kenapa tadi bilang begitu?" Jawabnya cepat, "Ya biar kelihatan kita sama-sama hebat. Masa kamu saja yang dipuji?" Kata-katanya terdengar seperti bercanda, tapi matanya tidak tersenyum. Sejak saat itu aku mulai lebih peka. Aku memperhatikan caranya memandang laporan keuangan. Caranya menanyakan detail saldo rekening. Caranya menyinggung tentang keamanan masa depan jika suatu hari terjadi sesuatu pada kami. Aku tidak pernah membayangkan bahwa pertanyaan-pertanyaan itu bukan sekedar kekhawatiran suami, namun awal dari perhitungan. Namun, di fase ini aku masih memilih percaya. Aku masih melihatnya sebagai pria yang mungkin hanya sedang merasa tertinggal. Karena memang kenyataannya, dalam beberapa tahun terakhir, penghasilanku jauh melampaui penghasilannya. Mungkin harga dirinya terusik. Mungkin ia merasa bayang-bayang kesuksesanku terlalu besar. Aku mencoba melibatkannya lebih dalam, mengajaknya rapat bisnis, memintanya memberi opini.
bahkan menawarkan posisi direktur operasional secara resmi di salah satu cabang baru. Ia menerimanya, tapi bukan dengan antusiasme yang kuharapkan. Sebaliknya, ia tampak semakin gelisah. Kini jika ku ingat kembali, mungkin di sanalah titik awal semuanya. Bukan saat ia bertemu wanita itu, bukan saat pesan-pesan rahasia mulai dikirim, tapi saat rasa tidak puas mulai tumbuh dalam dirinya. Rasa ingin lebih, rasa ingin menguasai, rasa ingin menjadi pusat kendali. Dan ironisnya, semua itu tumbuh di dalam rumah yang kubangun dengan cinta dan kepercayaan. Jika saat itu ada yang mengatakan padaku bahwa pria yang setiap malam tidur di sampingku sedang perlahan menyusun rencana untuk mengambil semuanya dariku, aku pasti akan menertawakannya. Karena di mataku saat itu, kami hanyalah pasangan yang sedang belajar menghadapi perbedaan dinamika kesuksesan. Aku tidak tahu bahwa badai sedang menunggu di tepan, dan kesempurnaan yang kami pamerkan kepada dunia hanyalah ilusi yang sebentar lagi akan runtuh. Perubahan itu tidak datang seperti badai. Ia datang seperti kabut, tipis, samar, perlahan menyelimuti tanpa kusadari kapan tepatnya semuanya mulai berbeda. Awalnya hanya hal-hal kecil. Ia mulai pulang lebih larut dari biasanya. Alasannya selalu masuk akal. Rapat tambahan, klien yang sulit, proyek mendadak. Aku tidak pernah menuntut banyak. Aku percaya pada ruang pribadi dalam pernikahan. Namun lambat laun, lembur itu menjadi rutinitas. Jika dulu ia selalu memberi kabar, kini pesanku sering hanya dibaca tanpa balasan. Jika dulu ia pulang membawa cerita tentang hari-harinya, kini ia menjawab dengan singkat, capek, lalu langsung mandi dan berbaring sambil memegang ponsel. Ponsel. Benda kecil itu tiba-tiba menjadi pusat dunianya. Password berubah, layar selalu menghadap ke bawah. Notifikasi dimatikan. Suatu malam saat kami makan malam berdua di meja marmer dapur yang dulu terasa hangat, aku melihat layar ponselnya menyala. Sebuah pesan masuk dengan ikon hati kecil di samping nama pengirimnya, nama yang tidak kukenal. Ia refleks membalikan ponsel itu begitu cepat, hampir seperti gerakan otomatis. "Siapa?" tanyaku ringan. "Klien," jawabnya singkat. Aku mengangguk. Tapi dalam hati, ada sesuatu yang bergetar. Aku mencoba menepisnya. Aku tidak ingin menjadi istri yang mencurigai tanpa dasar. Tapi insting seorang perempuan jarang keliru. Perubahan berikutnya lebih terasa. Ia mulai mengomentari pengeluaranku, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia persoalkan. Padahal semua pengeluaran itu berasal dari hasil bisnisku sendiri. "Kita harus lebih hati-hati, jangan terlalu boros," katanya suatu sore. Aku terdiam. Bukankah semua sudah tercatat rapi, dan kita masih surplus besar tiap bulan? Ia tidak menjawab, hanya menghela nafas panjang. Sejak saat itu ia sering meminta melihat laporan keuangan lebih detail. Bukan sekadar angka besar, tapi sampai ke transaksi-transaksi kecil. Bahkan ia mulai menanyakan akses ke beberapa rekening yang sebelumnya tidak pernah ia sentuh. "Niatku cuma mau belajar lebih dalam," katanya. Aku memberikan sebagian akses, namun tidak semuanya. Bukan karena aku tidak percaya, tapi karena aku merasa ada perubahan motivasi di balik permintaannya. Di sisi lain, sikapnya terhadapku semakin dingin. Ia jarang memuji seperti dulu. Jarang memulai percakapan. Bahkan sentuhannya terasa berbeda, lebih formal, lebih dingin, seperti kewajiban, bukan kehangatan. Aku mulai bertanya-tanya pada diri sendiri. Apakah ia merasa terintimidasi oleh kesuksesanku? Apakah egonya terluka? Atau ada orang lain? Pertanyaan terakhir itu selalu berusaha kutepis. Sampai suatu malam semuanya menjadi lebih jelas. Hari itu hujan deras. Aku memutuskan menjemputnya di kantor karena supir kami sedang cuti. Aku ingin memberinya kejutan kecil, makan malam di restoran favorit kami. Ketika aku tiba di parkiran kantornya, aku melihat mobilnya sudah tidak ada. Aku menelponnya. "Masih di kantor?" tanyaku. Masih meeting," jawabnya cepat. Jantungku berdegup tidak wajar, karena aku berdiri tepat di parkiran kosong tempat mobilnya biasa terparkir. Aku tidak langsung menuduh.
Aku hanya berkata pelan, "Oh, ya sudah, hati-hati ya." Malam itu aku tidak tidur. Ia pulang 2 jam kemudian dengan pakaian rapi dan aroma parfum yang berbeda, bukan parfum yang biasa ia pakai. "Aku lelah," katanya sambil menghindari tatapanku. Aku hanya mengangguk. Sejak malam itu sesuatu di dalam diriku berubah. Aku berhenti bertanya, aku berhenti menuntut penjelasan. Sebaliknya, aku mulai mengamati. Aku memperhatikan pola waktunya. Aku memperhatikan pengeluaran kartu kreditnya. Aku memperhatikan nada suaranya ketika menerima telepon. Dan semakin aku memperhatikan, semakin jelas bahwa ini bukan sekadar fase. Ia mulai sering menyebut kata cerai dalam konteks bercanda. "Kalau kamu terus sibuk begitu, nanti aku cari istri lain loh," katanya sambil tertawa ringan. Aku tersenyum kaku. Candaannya tidak lagi terasa lucu. Beberapa hari kemudian ia mengajukan topik yang membuatku benar-benar terdiam. Kita harus pikirkan pembagian aset secara adil kalau suatu hari terjadi sesuatu. Aku menatapnya lama. Terjadi sesuatu seperti apa? Ya, siapa tahu kita nggak cocok lagi. Nada bicaranya tenang, terlalu tenang. Disitulah aku mulai sadar, ini bukan sekadar perselingkuhan emosional. Ada rencana yang sedang disusun. Ia mulai sering bertemu dengan rekan bisnis baru. Nama itu disebut berulang kali. Seorang wanita katanya, yang punya koneksi luas. Ia memuji kecerdasannya, kemandiriannya, cara berbicaranya. Cara ia menyebut nama wanita itu terasa berbeda, lebih hidup. Aku menyelidiki secara halus. Dari akun media sosial yang tidak terkunci, aku menemukan foto mereka dalam satu acara networking. Berdiri berdampingan, terlihat akrab. Tatapan mereka bukan tatapan rekan kerja biasa. Dadaku terasa sesak. Namun aku tetap diam, karena instingku mengatakan ini belum waktunya meledak. Sebaliknya, aku mulai menguatkan fondasi diriku sendiri. Aku menemui penasehat hukum lama keluarga kami dengan alasan konsultasi pajak. Aku meninjau ulang struktur kepemilikan bisnis. Aku memastikan semua dokumen penting tersimpan aman. Sementara itu, di rumah, aku tetap menjadi istri seperti biasa. Aku memasak. Aku tersenyum. Aku bertanya tentang harinya. Ia mungkin mengira aku tidak tahu apa-apa. Padahal setiap senyumku kini bukan lagi sekadar kasih sayang, tapi juga pengamatan. Dan perubahan terakhir yang membuatku benar-benar yakin bahwa ada sesuatu yang besar sedang disiapkan, adalah ketika ia tiba-tiba meminta salinan sertifikat rumah. "Untuk jaga-jaga," katanya. Aku menyerahkan fotokopi, bukan yang asli. Malam itu saat ia tertidur, aku memandang wajahnya lama. Wajah pria yang dulu aku percayai sepenuh hati, wajah yang kini terasa asing. Aku sadar satu hal yang menyakitkan. Perubahan ini bukan lagi dugaan, ini adalah pola. Dan pola itu mengarah pada satu kesimpulan. Ia sedang menyiapkan jalan keluar, tapi bukan hanya keluar dari pernikahan, melainkan keluar dengan membawa sebanyak mungkin yang bisa ia ambil. Dan jika ia berpikir aku akan menunggu sampai semuanya terlambat, ia salah. Karena mulai malam itu, aku berhenti menjadi istri yang hanya menunggu kebenaran. Aku mulai menjadi wanita yang bersiap menghadapi perang. Malam itu terasa berbeda. Udara di kamar terasa lebih dingin dari biasanya, meski pendingin ruangan tidak kuubah suhunya. Ia baru saja masuk kamar mandi, membawa handuk dan ponselnya seperti biasa. Tapi entah mengapa, kali ini ponselnya tertinggal di atas meja samping tempat tidur. Layar menyala. Bukan karena sengaja kubuka, bukan karena aku mencari-cari, tapi karena notifikasi itu muncul tepat di depan mataku. Sebuah pesan masuk. Nama pengirimnya tersimpan dengan inisial sederhana, R, disertai emoji hati kecil berwarna merah. Jantungku berdetak keras. Pesan pratinjau itu cukup untuk membuat darahku seperti berhenti mengalir. Tenang saja, setelah cerai nanti, semua hartanya bisa kita atur. Aku sudah tanya temanku yang pengacara. Tanganku gemetar. Aku tidak langsung menyentuh ponsel itu. Aku hanya menatapnya,
Seolah-olah jika aku berkedip, tulisan itu akan berubah menjadi sesuatu yang lebih masuk akal. Tapi tidak. Suara air dari kamar mandi terdengar jelas. Ia masih di dalam. Waktu terasa melambat. Akhirnya, dengan nafas pertahan, aku mengangkat ponsel itu. Password. Aku tidak tahu yang terbaru. Namun layar masih menampilkan pesan pratinjau, cukup panjang untuk memberi gambaran. Beberapa notifikasi sebelumnya masih terlihat samar di atasnya. Sudah siapin skenarionya ya? Biar dia nggak curiga. Kalau perlu, buat dia kelihatan nggak stabil. Kata-kata itu seperti pisau. Aku tidak menangis. Belum. Sebaliknya, pikiranku bekerja sangat cepat. Skenario. Tidak stabil. Harta. Ini bukan sekedar perselingkuhan. Ini konspirasi. Aku mengembalikan ponsel itu ke tempat semula, tepat sebelum suara pintu kamar mandi terbuka. Ia keluar dengan wajah santai, mengeringkan rambutnya. Ada yang masuk? Tanyanya tanpa menatapku. Aku menahan nafas sesaat, lalu menggeleng pelan. Tidak. Ia mengambil ponselnya, duduk di tepi tempat tidur, dan mulai mengetik cepat. Senyum kecil terlukis di wajahnya. Senyum yang dulu membuatku jatuh cinta. Kini membuatku muak. Malam itu aku pura-pura tertidur lebih dulu. Tapi di balik kelopak mata yang terpejam, pikiranku terus memutar ulang kalimat itu. Setelah cerai nanti, semua hartanya bisa kita atur. Aku sudah tanya temanku yang pengacara. Jadi ini tujuan akhirnya. Bukan hanya pergi, tapi mengambil. Aku merasa marah. Terhina. Dikhianati 2 kali. Oleh suamiku dan oleh wanita yang bahkan berani merencanakan hidupku tanpa sepengetahuanku. Namun di tengah badai emosi itu, satu keputusan penting lahir. Aku tidak akan meledak. Aku tidak akan menuduh tanpa bukti lengkap. Jika mereka menyusun skenario, aku akan menyusun strategi. Keesokan harinya, ia bersikap seperti biasa. Sarapan, berpamitan, bahkan mencium keningku sebelum pergi. Sentuhan itu terasa asing. Begitu pintu tertutup, aku duduk diam di ruang makan. Pikiranku tenang secara aneh. Tenang seperti sebelum badai besar. Aku mulai mengingat kembali semua perubahan beberapa bulan terakhir. Permintaan akses rekening. Pertanyaan tentang sertifikat. Candaan soal cerai, dan kini pesan itu. Semua potongan puzzle mulai menyatu. Siang harinya, aku melakukan sesuatu yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Aku mengikuti mobilnya. Aku tidak bangga akan hal itu, tapi aku membutuhkan kebenaran. Mobilnya tidak menuju kantor. Ia berhenti di sebuah kafe di pusat kota. Dari jauhan, aku melihatnya turun. 5 menit kemudian, seorang wanita datang. Tinggi, berpakaian elegan, rambut panjang terurai rapi. Ia tersenyum lebar saat melihat suamiku. Dan suamiku membalas senyum itu dengan cara yang tidak pernah ia berikan lagi padaku. Mereka duduk berhadapan. Terlihat akrab. Terlalu akrab untuk sekedar rekan kerja. Beberapa kali tangan mereka saling menyentuh di atas meja. Jantungku terasa sesak. Tapi kali ini bukan karena kaget, melainkan karena kepastian. Aku mengambil beberapa foto dari dalam mobil. Bukti pertama. Namun yang lebih menyakitkan bukanlah sentuhan mereka, melainkan ekspresi suamiku.
Ia terlihat hidup, antusias, penuh gairah. Ekspresi yang sudah lama tidak kulihat ketika bersamaku. Aku pulang sebelum mereka selesai. Di rumah, aku duduk lama di ruang kerja. Aku membuka laptop dan mulai memeriksa kembali seluruh dokumen bisnis. Jika ia benar-benar berencana menceraikanku dan mengklaim sebagian besar aset, berarti ia sudah menghitung celah hukumnya. Aku harus lebih dulu memahami medan perang. Siang harinya, ia bersikap seperti biasa. Membawakan makanan favoritku. Aku pikir kamu suka ini. Katanya ringan. Ironis, ia sedang menyiapkan perceraian sambil tetap bermain peran sebagai suami perhatian. Malamnya, saat ia tertidur, aku memperhatikan wajahnya. Bagaimana mungkin seseorang bisa memelukmu di malam hari dan di siang hari menyusun rencana untuk menjatuhkanmu? Pertanyaan itu berputar tanpa jawaban. Namun satu hal yang pasti, aku bukan lagi wanita yang sama seperti kemarin. Jika kemarin aku masih berharap semua ini salah paham, hari ini aku tahu. Ia telah memilih jalannya. Dan aku akan memilih jalanku sendiri. Tanpa ia ketahui, sejak pesan itu muncul di layar ponselnya, permainan telah berubah. Ia mungkin mengira aku masih istri yang tidak tahu apa-apa. Padahal mulai saat itu, aku sudah melihat wajah aslinya. Dan melihatnya adalah awal dari akhir segalanya. Setelah hari itu, aku berhenti mencari pembenaran. Aku tidak lagi bertanya pada diri sendiri, apakah aku salah paham. Aku tidak lagi mencoba meyakinkan hati bahwa mungkin semuanya hanya kebetulan. Karena bukti-bukti kecil mulai berubah menjadi pola yang jelas. Dan pola itu mengarah pada satu hal. Mereka tidak hanya berselingkuh. Mereka sedang menyusun rencana sistematis. Beberapa hari setelah aku mengikuti mereka ke kafe, kesempatan itu datang lagi. Malam itu ia tertidur lebih cepat dari biasanya. Ponselnya berada di samping bantal, tak terkunci. Mungkin karena terlalu percaya diri, mungkin karena terlalu lelah. Layar menyala akibat notifikasi baru. Nama itu lagi. R. Aku menahan nafas, lalu perlahan mengambil ponsel itu. Jantungku berdetak sangat keras hingga aku khawatir suaranya akan membangunkannya. Aku membuka percakapan mereka. Dan disitulah dunia yang kukenal benar-benar runtuh. Pesan-pesan mereka bukan sekedar rayuan atau kata-kata mesra. Itu adalah diskusi terstruktur. Tentang hukum, tentang strategi, tentang bagaimana membuatku terlihat tidak stabil. Aku sudah baca, kalau ada bukti kondisi psikologis nggak sehat, pembagian aset bisa lebih mudah diatur. Dia kan emosional, gampang dipancing. Kita rekam saja kalau dia marah. Kalau perlu, buat dia kelihatan overthinking dan posesif. Tanganku gemetar. Jadi itu sebabnya ia akhir-akhir ini sering memancing pertengkaran kecil. Ia sengaja. Ia ingin aku bereaksi. Ia ingin aku terlihat meledak. Ia ingin merekamnya. Aku menggulir lebih jauh. Ada pembahasan tentang rekening bersama, tentang cara memindahkan sebagian dana operasional secara perlahan agar tidak mencurigakan. Tentang bagaimana setelah cerai, ia akan mengelola aset lebih profesional. Dan wanita itu, dengan entengnya, menulis, "Tenang aja, begitu beres kita bisa mulai hidup baru. Kamu nggak perlu lagi di bawah bayang-bayang dia." Bayang-bayang. Jadi selama ini ia merasa berada di bawahku. Bukan sebagai pasangan, tapi sebagai pesaing. Aku tidak menangis. Air mataku seperti tertahan di tenggorokan. Yang muncul justru sesuatu yang lebih dingin. Kejernihan. Aku mengambil foto layar percakapan itu menggunakan ponselku sendiri. Cepat, tanpa suara.
Setelah itu aku menutup kembali ponselnya dan meletakkannya seperti semula. Ia tidak bergerak. Ia tidur dengan tenang, seolah tidak sedang merencanakan penghancuran hidup istrinya sendiri. Keesokan harinya, aku mulai memperhatikan dengan lebih detail setiap langkahnya. Dan benar saja, ia mulai bersikap aneh dengan sengaja. Ia mengomentari hal-hal kecil, menyalahkanku atas keputusan sepele, mempermasalahkan jadwal kerjaku. Suatu sore ia berkata dengan nada tinggi, "Kamu selalu merasa paling benar, semua harus ikut aturanmu." Aku tahu itu pancingan. Jika ini beberapa bulan lalu, mungkin aku akan membalas dengan emosi. Tapi kali ini aku hanya menarik nafas dan berkata tenang. Kalau ada yang ingin dibicarakan, kita bisa diskusi baik-baik. Wajahnya tampak sedikit kecewa. Ia tidak mendapatkan ledakan yang diharapkannya. Beberapa hari kemudian, aku melihat sesuatu yang lebih mencurigakan. Ia mulai merekam percakapan kami diam-diam. Aku menyadarinya dari posisi ponselnya yang diletakkan menghadap ke arahku, dengan layar redup, tapi kamera aktif. Ia ingin bukti. Ia ingin rekaman emosiku. Sayangnya untuknya, aku sudah membaca skenario itu. Malam itu saat ia berpura-pura memancing emosi lagi, aku justru tersenyum. "Kenapa kamu terlihat tegang akhir-akhir ini?" Tanyaku lembut. Ia terdiam. Mungkin karena tidak menyangka aku akan tetap setenang itu. Semakin hari, aku semakin yakin bahwa wanita itu bukan hanya kekasih gelap. Ia adalah otak kedua di balik rencana ini. Dari pesan-pesan yang kubaca, ia cukup paham soal hukum keluarga. Ia bahkan menyebut beberapa pasal tentang pembagian harta bersama. Mereka membahas kemungkinan gugatan dengan tuduhan, aku terlalu dominan secara finansial. Mereka ingin membangun narasi bahwa aku menekan suamiku secara ekonomi. Padahal, selama ini justru aku yang menopang kegagalan usahanya tanpa pernah mengungkitnya. Ironis, namun keserakahan memang seringkali membutakan logika. Dan di titik ini, aku sadar satu hal yang sangat penting. Jika mereka berani menyusun strategi seperti ini, berarti mereka sudah sangat yakin bahwa aku tidak tahu apa-apa. Keyakinan itu adalah celah terbesar mereka. Aku mulai membalikkan situasi secara perlahan. Aku berbicara dengan penasihat hukum keluarga secara diam-diam. Aku menanyakan kemungkinan gugatan berbasis itikat tidak baik. Aku mempelajari ulang struktur pranikah yang pernah kita tanda tangani dulu. Dan disitulah aku menemukan fakta yang mungkin belum ia sadari sepenuhnya. Sebagian besar aset utama, termasuk rumah dan bisnis secara hukum, memang tetap berada dalam kepemilikanku, karena sumber dananya berasal dari warisan sebelum pernikahan. Artinya apa? Rencana mereka tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Namun ada satu hal yang masih bisa membahayakan. Manipulasi dana operasional dan pencitraan psikologis. Dan itulah yang harus kuantisipasi. Aku mulai mendokumentasikan segalanya. Setiap percakapan, setiap transfer mencurigakan, setiap upaya provokasi. Aku bahkan memasang sistem pencatatan tambahan di keuangan perusahaan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dana. Tanpa ia sadari, medan perang telah berubah. Kini bukan lagi soal siapa yang paling licik, tapi siapa yang paling siap. Dan jika ia berpikir aku hanya istri yang hidup dari perasaan, ia benar-benar salah menilai. Karena sejak malam aku membaca pesan itu, sesuatu dalam diriku telah berubah. Aku tidak lagi bertahan karena cinta. Aku bertahan karena harga diri. Dan jika ia ingin menjadikanku korban dalam cerita yang ia tulis bersama wanita itu, maka aku akan menjadi penulis ulang akhir ceritanya. Sejak malam aku membaca seluruh percakapan itu, aku tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Aku sudah tahu arah angin. Aku tahu badai akan datang. Dan yang terpenting, aku tahu siapa yang berdiri di seberangku. Jika mereka menyusun rencana dengan bisikan dan tipu daya, maka aku akan menyusun rencana dengan data, hukum, dan presisi. Aku berhenti menjadi istri yang hanya mengamati. Kini, aku mulai menjadi pihak yang bergerak. Langkah pertamaku adalah hukum. 2 hari setelah menemukan percakapan itu, aku membuat janji dengan pengacara lama keluarga kami. Kantornya tidak terlalu besar, tapi reputasinya solid.
Ia mengenalku sejak ayahku masih hidup. Aku datang sendiri, tanpa supir, tanpa memberitahu siapapun. Di ruangannya yang tenang, aku menceritakan semuanya, secara sistematis, tanpa drama. Aku menunjukkan foto-foto percakapan, bukti pertemuan, dan perubahan perilaku suamiku. Ia mendengarkan dengan serius, lalu berkata pelan, "Kita tidak boleh reaktif, kita harus strategis." Aku mengangguk. Itulah yang kupikirkan juga. Kami mulai membedah struktur asetku satu persatu. Rumah utama dibeli dengan dana warisan sebelum menikah. Butik, modal awal dari peninggalan ibuku. Tanah investasi, atas namaku sejak lajang. Secara hukum sebagian besar memang termasuk harta bawaan. Namun ada celah yang bisa mereka manfaatkan, yaitu dana operasional perusahaan yang sempat digunakan sebagai modal usaha suamiku dulu. Jika mereka membangun narasi bahwa bisnis kami dikelola bersama dan ia berkontribusi signifikan, maka klaim atas sebagian aset bisa diperdebatkan. Itulah titik rawan. Langkah pertama, kata pengacaraku, amankan struktur bisnis. Dan itulah yang kulakukan. Aku mulai merevisi struktur kepemilikan perusahaan. Bukan memindahkan secara mencurigakan, tapi melakukan restrukturisasi legal yang sah. Aku membentuk holding baru untuk cabang-cabang butik yang lebih besar. Aku memisahkan dana operasional dari rekening pribadi secara lebih ketat. Aku memperjelas perjanjian kerja formal untuk posisinya sebagai direktur operasional. Semuanya terdokumentasi rapi. Tidak ada yang ilegal, tidak ada yang tergesa-gesa, hanya penguatan fondasi. Langkah kedua, bukti. Aku menyadari bahwa mereka berencana membangun narasi bahwa aku tidak stabil emosional. Maka aku harus membangun narasi sebaliknya, berbasis fakta. Aku mulai menyimpan rekaman CCTV rumah secara rutin. Aku menyimpan percakapan kami. Aku bahkan mencatat tanggal dan waktu setiap provokasi kecil yang ia lakukan. Suatu malam ia kembali mencoba memancing pertengkaran. "Kamu terlalu mengontrol, semua keputusan harus lewat kamu." Nada suaranya meninggi. Aku tahu ia ingin aku terpancing. Sebaliknya, aku menjawab dengan tenang. "Kalau kamu merasa begitu, kita bisa diskusikan pembagian peran secara profesional." Ia tampak frustasi. Ia tidak mendapatkan reaksi emosional yang ia harapkan. Dan dari sudut mataku, aku melihat ponselnya menghadap ke arahku. Ia masih mencoba merekam. Sayangnya untuknya, yang terekam justru dirinya sendiri yang terlihat agresif. Langkah ketiga, keuangan pribadi. Aku memeriksa kembali histori transaksi kartu kredit dan rekening bersama. Dan aku menemukan sesuatu. Beberapa transfer kecil ke rekening yang tidak kukenal. Nominalnya tidak besar, tapi rutin. Itu bukan kebetulan. Aku tidak langsung menuduh. Sebaliknya aku meminta audit internal kecil atas alasan penyesuaian pajak tahunan. Dari sana terlihat jelas, ada aliran dana yang perlahan dipindahkan, mungkin dengan asumsi aku tidak akan memperhatikan, karena jumlahnya tidak signifikan. Mereka salah. Karena keserakahan sering dimulai dari nominal kecil yang dianggap aman. Aku menginstruksikan bagian keuangan untuk memperketat otorisasi transaksi. Semua transfer di atas jumlah tertentu kini harus melalui persetujuanku. Ia menyadari perubahan itu. "Kenapa sekarang jadi ribet begini?" tanyanya suatu sore. "Audit tahunan," jawabku ringan. Ia menatapku beberapa detik lebih lama dari biasanya. Mungkin ia mulai merasa ada sesuatu yang berubah. Dan memang benar, yang berubah bukan hanya sistem, tapi aku. Aku tidak lagi melihatnya sebagai pasangan. Aku melihatnya sebagai resiko. Langkah keempat, informasi. Aku tidak hanya ingin bertahan. Aku ingin tahu seberapa jauh rencana mereka berjalan. Melalui kenalan di lingkaran bisnis, aku mengetahui bahwa suamiku memang pernah berkonsultasi dengan seorang pengacara perceraian beberapa minggu lalu. Tanpa sepengetahuanku. Itu berarti satu hal, mereka sudah dalam tahap serius. Malam itu aku duduk sendiri di ruang kerja, menatap tumpukan dokumen. Ada rasa sakit yang tidak bisa dihindari.
Bukan karena uang, bukan karena aset, tapi karena kenyataan bahwa pria yang pernah kucintai kini menghitung langkah untuk menjatuhkanku. Namun di balik rasa sakit itu, ada keteguhan yang tumbuh. Aku tidak akan menjadi korban. Aku tidak akan membiarkan 7 tahun hidupku diringkas menjadi istri emosional yang kehilangan segalanya. Jika ia ingin perang hukum, maka aku akan menyambutnya dengan kesiapan penuh. Beberapa minggu kebelakang, aku mulai mempersiapkan langkah yang lebih besar. Aku mengajukan konsultasi lanjutan untuk kemungkinan menggugat lebih dulu, berbasis perselingkuhan dan itikat tidak baik dalam pengelolaan dana. Aku tidak ingin menunggu sampai ia menyerang. Aku ingin berada satu langkah di depan. Dan di tengah semua persiapan itu, aku tetap menjalani peran seperti biasa. Aku tetap tersenyum di depan keluarga, tetap menghadiri acara bersama, tetap memasak makan malam sesekali. Ia mungkin mengira aku masih tidak tahu, padahal setiap senyumku kini adalah bagian dari strategi. Setiap diamku adalah pengamatan. Setiap ketenanganku adalah perisai. Jika ia mengira aku lemah karena tidak meledak, ia benar-benar salah membaca situasi. Karena diam bukan berarti pasrah. Diam bisa berarti menghitung. Dan saat ia nanti melangkah dengan keyakinan bahwa semuanya sudah terkendali, ia tidak akan sadar bahwa papan catur telah bergeser. Dan aku sudah menempatkan bidak-bidakku di posisi yang tidak ia perkirakan. Perang ini belum dimulai secara terbuka, tapi persiapannya sudah hampir selesai. Hari itu akhirnya datang. Bukan dengan ledakan, bukan dengan teriakan, tapi dengan ketenangan yang aneh. Tenang seperti udara sebelum petir menyambar. Sejak beberapa minggu terakhir, aku bisa merasakan perubahan ritmenya. Ia lebih sering keluar rumah dengan alasan rapat penting. Ia lebih sering menatapku dengan ekspresi sulit ditebak. Antara ragu dan penuh perhitungan. Aku tahu ia sedang menunggu momen yang tepat. Dan tanpa ia sadari, aku juga. Pagi itu ia bangun lebih awal dari biasanya. Mengenakan kemeja putih yang jarang ia pakai kecuali untuk pertemuan penting. Rambutnya ditata lebih rapi. Parfumnya lebih kuat. Ia tidak menatapku saat sarapan. Meeting besar ya? Tanyaku santai. Iya, jawabnya singkat. Tapi aku tahu, itu bukan sekadar meeting. Di dalam tas kerjanya, kemungkinan besar ada dokumen yang selama ini ia siapkan bersama wanita itu. Gugatan cerai. Sore harinya ia pulang lebih cepat. Langkahnya terdengar mantap memasuki rumah. Tidak seperti biasanya yang sering terlihat lelah. Hari itu ia tampak siap. Aku sedang duduk di ruang keluarga, membaca laporan keuangan. Aku sudah tahu ini akan terjadi. Karena sehari sebelumnya, pengacaraku mengabari bahwa ada draft gugatan yang sedang diproses atas namaku. Informasi yang berhasil ia dapatkan dari jaringan profesionalnya. Jadi, aku sudah lebih dulu bergerak. Ia berdiri di hadapanku. Aku ingin bicara. Nada suaranya serius, terlalu formal. Aku menutup map di tanganku dengan perlahan. Tentang apa? Ia menarik napas panjang, seolah sedang memainkan adegan yang sudah ia latih berkali-kali. Kita sudah tidak cocok lagi. Aku merasa hubungan ini tidak sehat. Aku ingin kita berpisah baik-baik. Kalimatnya terdengar tertata rapi, seperti teks yang sudah dipersiapkan. Aku menatapnya tanpa emosi berlebihan.
Berpisah baik-baik? Tanyaku pelan. Iya, aku sudah konsultasi. Ini yang terbaik untuk kita berdua. Konsultasi. Akhirnya ia mengakuinya, walau samar. Ia membuka tasnya. Tangannya masuk ke dalam. Mungkin hendak mengeluarkan dokumen itu. Dan di saat itulah aku berdiri. Dengan tenang, aku berjalan ke meja kerja kecil di sudut ruangan, mengambil sebuah map coklat, lalu kembali berdiri tepat di depannya. Aku juga ingin bicara, kataku. Ia berhenti bergerak. Aku menyerahkan map itu kepadanya. Apa ini? Tanyanya. Salinan gugatan cerai. Wajahnya berubah dalam hitungan detik. Kamu maksudmu? Aku sudah mengajukan gugatan minggu lalu. Sunyi. Hening yang begitu tebal sampai suara detak jam dinding terdengar jelas. Ia membuka map itu dengan tangan yang mulai tidak setenang tadi. Di dalamnya ada dokumen resmi. Tanggal tercantum jelas. Nama pengacaraku. Alasan gugatan. Perselingkuhan, penyalahgunaan kepercayaan dalam pengelolaan dana, itikat tidak baik dalam pernikahan. Matanya membesar dalam hitungan detik. Kamu tahu? Aku menatapnya lurus. Sejak lama. Ia terdiam. Mungkin untuk pertama kalinya, sejak semua ini bermula, ia kehilangan kendali atas situasi. Kamu salah paham, katanya cepat. Itu cuma rekan bisnis atau partner dalam menyusun skenario supaya aku terlihat tidak stabil. Wajahnya pucat. Ia tidak menyangka aku tahu sejauh itu. Aku melanjutkan dengan suara yang tetap tenang, hampir datar. Aku tahu tentang rekaman yang kamu coba buat. Tentang transfer kecil yang kamu kira tidak akan terlihat. Tentang konsultasimu dengan pengacara. Tangannya mulai gemetar memegang dokumen itu. Dan yang paling penting, lanjutku, aku tahu tentang rencanamu untuk membuatku kehilangan segalanya. Ia terdiam lama. Lalu mencoba bertahan. Kamu berlebihan. Aku cuma ingin pembagian yang adil. Adil? Aku tersenyum tipis. Kamu menyebut itu adil. Aku mengambil satu lembar tambahan dari mapku. Foto percakapannya dengan wanita itu. Kata-kata tentang membuatku terlihat tidak stabil, tentang mengatur harta setelah cerai. Ia menatap foto itu seperti melihat pantulan dirinya sendiri untuk pertama kali. Kamu membuka ponselku? Tidak sepenting itu sekarang. Yang penting adalah fakta. Dan fakta menunjukkan bahwa ia bukan korban dalam cerita ini. Ia pelakunya. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menyakitkan. Lalu ia duduk perlahan di sofa, seperti kehilangan tenaga. Aku menahan senyum pahit. Begitu juga aku. Saat itulah aku benar-benar menyadari sesuatu. Rasa cintaku padanya telah mati. Bukan karena wanita itu, bukan karena rencana jahatnya, tapi karena hilangnya rasa hormat. Ini proses hukum akan berjalan, dan aku tidak akan mencabut gugatan. Ia mengangkat wajahnya.
Kamu ingin menghancurkanku? Aku menggeleng pelan. Tidak, kamu yang memilih jalan ini. Ia mungkin berharap aku menangis, memohon, atau setidaknya berdebat panjang. Tapi ketenanganku justru membuatnya goyah. Karena ia kehilangan satu hal yang paling ia butuhkan untuk menjalankan skenarionya. Reaksi emosional. Malam itu kami tidur di kamar terpisah untuk pertama kalinya. Ia menghabiskan waktu di ruang tamu. Aku di kamar utama. Aku duduk di tepi tempat tidur lama sekali. Bukan karena ragu, tapi karena menyadari bahwa bab ini benar-benar berakhir. Esok harinya ia mencoba menghubungiku beberapa kali melalui pesan. Nada bicaranya berubah. Tidak lagi percaya diri. Ada sedikit kepanikan. Kita bisa bicarakan lagi. Jangan terburu-buru. Aku nggak bermaksud sejauh itu. Tapi semuanya sudah terlambat. Karena satu hal yang tidak pernah ia pahami adalah ini. Aku tidak mengambil keputusan saat marah. Aku mengambil keputusan setelah semuanya jelas. Dan saat gugatan itu didaftarkan atas namaku, aku sudah melewati fase emosi. Yang tersisa hanyalah ketegasan. Kini bukan lagi tentang siapa yang meninggalkan siapa. Bukan lagi tentang siapa yang berselingkuh. Tapi tentang siapa yang siap menghadapi konsekuensi. Ia mungkin berpikir ia yang memegang kendali. Namun sejak hari aku menyerahkan map itu, permainan sepenuhnya berada di tanganku. Hari itu, rumah yang dulu terasa hangat, kini terasa seperti medan perang. Setiap sudut seolah menyimpan rahasia dan pengkhianatan. Aku berdiri di ruang kerja, menatap deretan dokumen yang telah kupersiapkan, rencana balasanku. Sejak gugatan cerai diajukan, aku tidak hanya diam. Setiap langkahnya, setiap percakapan yang ia kira rahasia, sudah terekam dengan rapi. Bukan hanya untuk perlindungan, tapi juga sebagai alat balasanku. Aku tahu, untuk menaklukkan musuh yang cerdik, aku harus lebih licik dan sistematis. Ini bukan soal kemarahan, ini soal keadilan. Dan ketika seseorang berani merencanakan kehancuran hidupmu, membalas dengan kekuatan yang tenang adalah senjata paling mematikan. Langkah pertama, kontrol informasi. Aku mengatur ulang akses ke semua aset. Akun bank bersama, aku yang memegang otoritas penuh. Rekening operasional butik, kini semua transaksi harus melalui persetujuanku. Dokumen penting yang selama ini mudah diaksesnya, aman di brankas digital dan fisik yang hanya aku yang bisa membuka. Aku menyusun daftar semua transfer yang mencurigakan, semua percakapan yang mencoba memanipulasi emosiku, semua bukti bahwa mereka telah merencanakan skema penguasaan hartaku. Semua terekam rapi dengan tanggal, waktu, dan konteks. Ini bukan sekadar balasan emosional. Ini adalah jebakan yang akan membuat mereka tersandung pada setiap langkah. Langkah kedua, psikologi balik. Aku tahu ia ingin aku terlihat tidak stabil, emosional, mudah terpancing. Aku tidak memberikan itu. Setiap kali ia mencoba memprovokasi, dengan komentar tajam, nada sinis atau sikap dingin, aku menjawab dengan ketenangan. Aku pura-pura tenang, menatap matanya, tersenyum lembut. Setiap kali ia mengira aku akan menyerang, aku hanya tetap diam. Ini membuatnya frustasi. Ia kehilangan kendali karena aku tidak reaktif. Aku bahkan menggunakan kebiasaan itu untuk memancingnya melakukan kesalahan. Suatu malam, ia mencoba menyembunyikan percakapan rahasianya di ponsel yang ia letakkan menghadapku.
Aku pura-pura sibuk dengan dokumen bisnis, menatap layar ponselnya dengan sengaja. Ia mulai gugup, menggerakkan ponselnya, membuka beberapa aplikasi. Dan tanpa disadari, semua gerak-geriknya tercatat oleh kamera keamanan rumah yang sudah kupasang diam-diam. Langkah ketiga, menggiring narasi hukum. Aku mempersiapkan bukti-bukti formal. Setiap percakapan, setiap bukti transfer, semua dokumentasi kini siap menjadi dasar hukum. Aku bahkan menyewa seorang konsultan psikologis untuk membuat laporan independen tentang perilakunya yang manipulatif. Jika ia berusaha membalik fakta, aku memiliki saksi dan bukti tertulis yang kuat. Ia tidak sadar, setiap langkahnya untuk menyingkirkan aku justru menjadi bumerang. Setiap tindakan manipulatif yang ia lakukan kini tercatat, didokumentasikan, dan siap digunakan. Langkah keempat, kontrol emosinya. Aku mulai bermain dengan psikologi mereka. Aku tidak lagi memberikan petunjuk tentang apa yang aku ketahui. Kadang aku pura-pura tidak peduli, kadang aku pura-pura mengabaikan tanda-tanda pergerakannya. Aku mengirim sinyal bahwa aku masih normal, bahkan ramah. Ini membuatnya lengah. Ia mulai merasa terlalu percaya diri, membocorkan lebih banyak rahasia yang seharusnya tetap tersembunyi. Suatu momen yang akan selalu kuingat terjadi malam itu. Ia datang dengan senyum penuh kemenangan, yakin bahwa ia sudah berhasil membuatku terlihat lemah. Tadi aku bicara dengan R, katanya santai. Kami pikir semuanya sudah siap. Aku menatapnya. Pura-pura tersenyum seakan aku tidak tahu apapun. Tampaknya kalian sudah bekerja keras, jawabku lembut. Ia tertawa ringan, mengira aku tidak curiga. Namun aku sudah tahu seluruh rencana mereka. Setiap langkah, setiap niat, setiap detail. Aku membiarkannya percaya bahwa ia memegang kendali. Padahal kenyataannya, aku sudah 2 langkah di depan. Semua rekaman percakapan, bukti transfer, hingga strategi hukum sudah disusun dalam urutan yang membuat mereka tidak bisa mengelak. Langkah kelima, strategi publik dan dukungan sosial. Aku mulai menyebarkan kesan profesional di depan keluarga, teman, dan klien. Tampil ramah, tenang, dan terkendali. Ini bukan hanya soal menjaga citra. Ini tentang membangun narasi. Jika ada pihak ketiga yang mencoba memburukan aku, mereka akan menemukan bahwa publik dan lingkungan sosial melihatku sebagai pribadi yang kuat, bukan lemah. Setiap hari, aku membangun fondasi ini. Aku belajar tentang hukum perceraian, psikologi manipulasi, dan teknik strategi negosiasi. Aku meneliti kasus-kasus serupa, membaca cerita tentang istri yang berhasil membalikan keadaan, dan mencatat semua pelajaran penting. Dalam diam, aku memantau setiap gerakan mereka. Kadang aku menempel di kantor, diam-diam memastikan bahwa setiap langkah mereka tercatat. Kadang aku pura-pura sibuk di rumah, tapi pikiran dan mataku selalu mengamati. Aku tahu kapan mereka rapat, kapan mereka bertemu, kapan mereka mencoba menyusun strategi baru. Dan semakin aku mengamati, semakin aku menyadari satu hal penting. Mereka terlalu percaya diri. Mereka mengira aku masih pasrah. Mereka mengira aku mudah diatur. Padahal, aku tidak lagi sama. Aku bukan istri yang takut kehilangan. Aku adalah wanita yang sudah menyiapkan jebakan untuk setiap langkah mereka. Suatu malam aku duduk di ruang kerja, menatap dokumen yang tertata rapi. Aku tersenyum tipis. Setiap transfer yang mereka kira aman, setiap percakapan yang mereka kira rahasia, kini menjadi bagian dari strategi balasanku. Dan semua ini akan dibuka di saat yang tepat. Aku bahkan sudah menyiapkan momen puncak. Saat mereka mencoba mengambil tindakan ekstrim, aku sudah siap dengan bukti hukum dan dokumentasi lengkap. Bahkan langkah mereka yang paling licik pun akan menjadi senjata bagi diriku sendiri. Di sisi lain, aku tetap menjalani peran sebagai istri normal di depan umum. Aku tersenyum di depan keluarga dan tetangga. Aku tetap memasak makan malam, tetap bercobat lembut, tetap terlihat lemah dan tidak curiga. Itulah jebakan terbesar. Mereka tidak tahu bahwa setiap senyumku, setiap diamku,
Setiap ketenanganku adalah bagian dari rencana balasanku yang mematikan. Hari demi hari, aku semakin kuat. Setiap langkah mereka, tanpa disadari, menuntun mereka ke arah yang telah kutentukan. Setiap rencana busuk mereka kini berada di tanganku, siap untuk dibalikan, siap untuk menghancurkan setiap niat jahat yang mereka susun. Dan ketika momen itu akhirnya tiba, mereka tidak akan pernah melihatnya datang. Karena balasanku bukan sekadar kemarahan, balasanku adalah strategi yang terencana, tenang, dan mematikan. Aku bukan lagi istri yang takut kehilangan. Aku adalah pengendali permainan. Dan setiap langkah mereka menuju kehancuran, dimulai dari saat aku memutuskan untuk bergerak diam-diam. Momen itu akhirnya tiba. Setelah berbulan-bulan menyusun strategi, mengumpulkan bukti, mengamati setiap langkah mereka, dan menyiapkan setiap detail dengan presisi, kini semuanya berada di posisi yang tepat. Pagi itu aku bangun dengan tenang. Tidak ada kegugupan, tidak ada rasa takut. Hanya ketenangan yang tajam, seperti pedang yang siap menebas kebohongan dan pengkhianatan. Aku menatap peta strategi di ruang kerja. Dokumen-dokumen hukum, bukti percakapan, transfer dana, foto pertemuan rahasia, bahkan rekaman CCTV. Setiap bukti tersusun rapi seperti papan catur. Setiap langkah mereka telah aku antisipasi. Dan setiap gerakan mereka yang selama ini menargetkan aku, kini menjadi jebakan bagi mereka sendiri. Pukul 9 pagi, pengacaraku datang. Ia membawa beberapa salinan dokumen resmi yang sudah dikaji ulang. Kami duduk bersama, membahas urutan presentasi bukti, cara menghadapi sidang, dan strategi negosiasi. Segala kemungkinan sudah kami prediksi. Tidak ada yang tersisa untuk kebetulan. Sementara itu, suamiku dan wanita itu sedang berada di kantor pengacara mereka sendiri, penuh percaya diri. Mereka yakin bahwa aku masih lemah, emosional, dan tidak memiliki bukti kuat. Mereka yakin bahwa mereka bisa mengambil aset dan membuatku terlihat tidak stabil. Mereka salah. Aku tiba di pengadilan dengan tenang, tersenyum, bahkan sempat menyapa beberapa tetangga yang kebetulan hadir. Di balik senyum itu, aku menyimpan ketenangan yang mematikan. Karena aku tahu, hari ini bukan lagi soal pertahanan, hari ini adalah serangan balik. Ketika sidang dimulai, pengacara mereka membuka presentasi dengan nada percaya diri. Mari kita tunjukkan bahwa pihak istri telah mengambil keputusan yang emosional, tidak stabil dan tidak berdasarkan fakta. Aku menatapnya dingin. Di mejaku, salinan bukti tersusun rapi. Pengacaraku mulai membuka map pertama, menampilkan bukti percakapan, rekaman CCTV, transfer dana, dan catatan yang menunjukkan bahwa setiap langkah yang mereka lakukan untuk mencurangi aku tercatat rapi. Suara hakim terdengar tegas. Apakah pihak penggugat memiliki bukti yang akan disampaikan? Aku mengangguk pelan. Dan saat aku mulai menjelaskan satu persatu, wajah mereka berubah. Dari percaya diri menjadi panik. Dari senyum menjadi pucat. Setiap bukti yang kubuka adalah cermin yang memanturkan kebohongan mereka sendiri. Momen paling memuaskan adalah ketika bukti percakapan mereka muncul di layar. Wanita yang mereka pikir bisa mengatur hidupku, terlihat jelas merencanakan semuanya. Pesan-pesan tentang membuatku terlihat tidak stabil, memindahkan dana, bahkan strategi untuk memanipulasi pengadilan, semuanya tercatat rapi. Suamiku hanya bisa duduk, menundukkan kepala. Tidak ada lagi kata-kata manis, tidak ada lagi senyum kemenangan. Semua keyakinan yang dulu ia bangun perlahan runtuh di hadapanku. Hakim menatap mereka dengan serius. Bukti yang disajikan oleh penggugat sangat jelas. Ada indikasi etikat tidak baik, upaya manipulasi, dan perencanaan untuk merugikan pihak lain. Pengadilan akan mempertimbangkan hal ini dalam putusan. Aku menarik nafas panjang, merasa lega. Bukan karena dendam, tapi karena kebenaran akhirnya muncul. Segala kebohongan, semua rencana busuk mereka terbuka. Di luar ruang sidang, aku bertemu dengan pengacaraku. Semua berjalan sesuai rencana, tanyaku. Ia tersenyum. Lebih dari itu, kamu sudah menempatkan dirimu pada posisi terkuat. Aku menatap tangan sendiri. Dulu tangan ini sering gemetar ketika melihat pengkhianatan. Sekarang tangan ini terasa kuat,
penuh kendali. Tidak ada rasa takut, tidak ada penyesalan, hanya rasa percaya diri dan keadilan. Dalam beberapa minggu ke depan, putusan pengadilan keluar. Semua aset tetap berada di tanganku. Ia tidak mendapatkan hak istimewa yang ia harapkan. Bahkan setiap upaya untuk menyerang citraku kini menjadi bukti lebih lanjut bahwa niat mereka buruk. Wanita itu pergi, tidak lagi berani muncul di kehidupan kami. Suamiku menyadari bahwa keyakinan dan keserakahannya telah menghancurkan kepercayaan yang tersisa. Dan aku berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Tidak ada dendam, hanya ketenangan karena kebenaran menang. Di rumah, aku menata ulang kehidupan. Tidak ada kemarahan yang tersisa, hanya pelajaran yang membuatku lebih kuat. Aku menata bisnis, memperkuat jaringan sosial, dan belajar bahwa ketenangan dalam menghadapi pengkhianatan jauh lebih kuat daripada ledakan kemarahan. Pesan moral dari semua ini jelas. Jangan pernah meremehkan kekuatan seorang yang tersakiti tapi tetap tenang. Ketenangan, kesabaran, dan strategi yang tepat bisa mengalahkan rencana busuk sekalipun. Dan yang terpenting, percaya pada dirimu sendiri adalah senjata terkuat yang dimiliki setiap orang. Hari itu aku menatap keluar jendela rumahku merasakan udara segar dan damai yang sebelumnya terasa hilang. Kehidupan baru telah dimulai. Tidak ada pengkhianatan, tidak ada manipulasi. Hanya aku, ketenangan, dan masa depan yang ku kendalikan sepenuhnya. Aku menutup hari dengan senyum tulus. Terima kasih sudah menonton kisahku. Semoga kalian belajar dari apa yang kulalui. Bahwa ketenangan dan strategi akan selalu mengalahkan tipu daya. Jangan pernah takut berdiri untuk dirimu sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Dengan itu, layar video berakhir meninggalkan pesan yang kuat. Kemenangan bukan hanya soal membalas, tapi tentang menjadi lebih kuat dan bijaksana dari pengalaman itu sendiri. Setelah semua yang terjadi, aku berdiri di sini bukan sebagai korban, tapi sebagai wanita yang kuat, tegar, dan bijaksana. Semua pengkhianatan, tipu daya, dan rencana busuk yang ditujukan kepadaku kini telah menjadi pelajaran berharga. Ketenangan, kesabaran, dan strategi yang matang ternyata lebih mematikan daripada emosi yang meledak-ledak. Aku ingin kalian ingat bahwa menghadapi situasi sulit bukan tentang seberapa cepat kita membalas, tapi tentang seberapa bijaksana kita mengatur langkah dan melindungi diri. Percaya pada kemampuanmu sendiri, jangan biarkan orang lain menentukan harga dirimu. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini memberi inspirasi dan kekuatan bagi kalian yang mungkin sedang menghadapi pengkhianatan atau kesulitan dalam hidup. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah dramatis berikutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya, tetap kuat dan percaya diri.